Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Rusnanto dari Divisi Marketing. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi sama Fumitake Koga ya. Buku ini ditulis pada tahun 2019 oleh dua penulis Jepang ini. Dia berkolaborasi untuk menulis buku ini. Nah, secara garis besar buku ini sebenarnya membahas tentang konsep dasar dari psikologi Adlerian ya, yang bertujuan untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri dan mencapai pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Pengarang menghadirkan dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda yang menggambarkan perspektif Adlerian. Jadi selama buku ini teman-teman bakal disuguhi sebuah bacaan yang memang disetting ada pembicaraan antara seorang filsuf dengan seorang yang menanyakan tentang kehidupan seperti itu. Nah, yang bisa diambil dari buku ini adalah Adlerianisme menekankan bahwa individu bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan dapat mengubah cara berpikir dan bertindak. Buku ini mengajarkan konsep penting seperti ketidakdisukaian, keberanian, dan kebebasan untuk menciptakan kehidupan yang bermakna. Nah, melalui dialog yang terjadi antara tadi dua filsuf dengan orang biasa tadi, pembaca diajak untuk mempertimbangkan sudut pandang baru tentang hubungan penerimaan diri dan pencapaian tujuan. Nah, di sini dua penulis ini yaitu Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi menjelaskan bahwa kebanyakan masalah dalam hubungan manusia timbul karena kurangnya pemahaman tentang individu dan motivasi mereka. Dalam Adlerianisme, penting untuk menghormati keunikan setiap individu dan mengakui bahwa setiap orang memiliki kebebasan kebebasan untuk memilih dan bertindak. Nah, buku ini tuh menekankan teman-teman pentingnya membantu orang lain tumbuh dan menghargai kebebasan mereka. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menerima ketidakdisukaian dari orang lain sebagai bagian dari kehidupan yang normal. Menurut Adlerianisme, mencoba menyenangkan semua orang hanya akan menyebabkan kecemasan dan ketidakpuasan diri. Nah, pembaca diajak untuk memahami bahwa menjadi diri sendiri dengan tulus dan menghormati kebebasan orang lain adalah langkah penting untuk menuju kebahagiaan dan hubungan yang sehat. Nah, pada akhirnya sebenarnya buku ini memberikan ada juga sih kelebihan sama kekurangannya gitu. Kelebihan dari buku ini yang pertama itu pendekatan yang unik ya. Buku ini mengambil pendekatan dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda untuk menjelaskan konsep-konsep Adlerianisme. Nah, pendekatan ini memberikan kejelasan dan memudahkan kita sebagai pembaca dalam memahami ide-ide yang kompleks. Nah, buku ini juga kelebihannya adalah pesan yang kuat. Buku ini memberikan pesan penting tentang mengambil tanggung jawab atas hidup diri sendiri, menghormati kebebasan diri sendiri dan orang lain, serta mencari kebahagiaan melalui pemahaman diri yang lebih mendalam. Nah, pesan-pesan ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi pembaca untuk melakukan perubahan positif dalam hidup mereka, gitu ya. Nah, selain itu juga tapi ada beberapa kekurangan ini. Kekurangan dari buku ini tuh terlalu teoritis ya. Nah, beberapa pembaca mungkin bakal merasa bahwa buku ini itu terlalu terfokus pada konsep-konsep teoritis seorang tulis tadi. Nah, dan kurang memberikan contoh konkret dan studi kasus yang lebih banyak. Nah, ini dapat membuat buku ini terasa kurang relevan dan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, juga gaya penulisan yang berulang. Buku ini menggunakan pendekatan dialog yang terkadang dapat terasa berulang-ulang. Beberapa pembaca mungkin menemukan bahwa penulisan yang berulang ini mengurangi daya tarik dan kejelasan buku. Nah, pada akhirnya buku ini memberikan pesan bahwa kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi dapat dicapai melalui pemahaman diri yang lebih dalam, menerima ketidakdisukaian, dan mengambil tanggung jawab atas hidup diri sendiri. Dengan mengadopsi perspektif
Adlerianisme, individu dapat membangun hubungan yang sehat, menghormati kebebasan diri sendiri dan orang lain, serta mencapai kehidupan yang bermakna. Nah, mungkin itu aja pembahasan di buku kali ini. Buku karya Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.